Alhamdulillah itu top prinsipnya. Jadi semua itu alhamdulillah ibadah itu tujuan hidup kita. Jin dan manusia tujuan hidupnya tujuan ibadah. Untuk alhamdulillah dijanjikan surga, untuk tidak itu diancam neraka. Itulah semua kenyataan dunia ini adalah ujian untuk orang yang beribadah itu, karena orang yang beribadah itu hanya orang yang beriman. Alhamdulillah betul. Nah, kita hidup beribadah, maka semua kenyataan hidup ini harus difokuskan kepada alhamdulillah betul. Itu baru namanya ibadah. Begitu tidak, lepas ibadah. Maka niat itu tidak boleh selain berharap itu alhamdulillah betul. Jadi ternyata dalam kenyataan sepanjang perjalanan manusia ini, semenjak Nabi Adam sendiri, dia punya gen mencintai dunia. Nabi Adam disuruh hidup di suatu tempat dan nanti jangan berada dalam akhirat, jangan pun taman indah yang ada, kampung yang ada. Alaihissalam beserta istrinya segala itu hidup tidak lapar, tidak haus, enak, hidup enak, semuanya dinikmati yang ada itu. Kecuali satu pohon itu jangan. Datanglah iblis dengan peristiwanya dari awal sampai iblis tidak boleh masuk surga Adam. Dia datang menggoda, katanya aku ini cuma sebagai orang sehat. Kalau ente mau hidup lebih nikmat lagi, kekal di sini, justru makan itu. Dia pengen lagi jadi raja menghadiri raja, jadi kekal di segala kenikmatan, justru makan. Saya ini cuma sehat yang beda. Itulah bujukan itu. Dimakan. Jadi gen bapak kita pertama itu Nabi Adam itu rupanya bernafsu untuk dunia. Itu gen bapak kita yang pertama Nabi Adam. Maka semua manusia ini sampai kiamat, termasuk saya juga, itu mesti senang sekali kepada dunia. Sebab bapaknya gennya begitu. Sampai kiamat manusia ini semuanya pengen ngejar dunia yang lebih enak. Ternyata yang gen seperti itu menghancurkan nilai ibadah, sehingga buat dia acara puja dapat kesengsaraan, wah terlepas daripada rahmat Allah, buyar, kain semua gugur semua. Entah kemana itu istrinya, kemana suaminya, kemana rumah tangga ini, pokoknya menyedihkan akibat daripada mengutamakan kepentingan dunia daripada ibadah. Setelah dia tahu begitu akibatnya dan dia bertahun-tahun menangis, menyesal betul. Jadi dicontohkan oleh Allah, Nabi Adam itu juga ada dicontohkan. Awalnya gen seperti itu, akibatnya seperti itu. Lalu Adam itu bertobat, menyesali perbuatan Allah. Ya, kami telah mendolimi diri kami, Allah ampunilah kami. Pokoknya dia nyesal, tidak akan menghentikan dunia lagi, akan menghentikan ketaatannya kepada Allah, akan mensyukuri nikmatnya seberapa pun ada. Pokoknya dia menyesal, tidak lagi mengutamakan kepentingan ini. Dicontohkan kepada Adam itu juga oleh Allah. Gen yang kedua ini ada juga pengikutnya, cuma sedikit. Yang banyak itu gen pertama. Mudah-mudahan kita masuk yang gen kedua ini. Kalau gen pertamanya pokoknya kehancuran.
Maka Tuhannya gen pertama itu dunia, kepentingan hidupnya dunia. Apa yang ada di dunia itu? Akal sehatnya dan keinginan hawa nafsunya akan digunakan untuk dunia. Itulah sebenarnya togut itu. Maka menuhankan akal manusia, menuhankan hawa nafsu, menuhankan untuk kepentingan dunia, itu membatalkan syahadat. Maka orang yang membuktikan tunduk dan taat kepada selain Allah, apa namanya, kepada jembatan, maka jembatan itulah Tuhan. Tunduk kepada nafsunya, maka Tuhannya nafsunya itulah. Tunduk kepada orang tertentu, maka Tuhannya orang tertentu. Namanya bertuhan itu membuktikan tunduk kepada yang dituhankan. Nah, itu prinsipnya syahadat. Maka orang muda sahabat itu gimana juga diutus kepada kaumnya sesuai masa kaumnya, supaya begitu didengar langsung paham. Tidak ada nabi diutus kepada kaum yang bahasanya lain sehingga tak paham, tak gitu. Kenapa? Tuntunan din ini tuntunan untuk dipraktekkan dalam kehidupan. Maka diutus nabi-nabi itu selalu kepada sesuai dengan bahasa kaumnya. Jadi yang kecil ngerti, yang guru ngerti, yang sarjana ngerti, yang profesor ngerti, yang besar ngerti, yang kecil ngerti, yang kafir ngerti, yang iman ngerti. Maka begitu bersyahadat seorang sahabat di tengah kafiran itu, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kurang aja kata orang kafir itu. Kurang aja, berarti dia itu akan taat sama Allah dan Rasulnya, dia sadar itu. Dan semua aturan yang tidak akan ditaati lagi. Ratusan tahun nenek moyang leluhur kita sudah bikin aturan, tidak akan ditaati lagi kalau tidak cocok dengan Allah dan Rasulnya. Kurang aja. Maka begitu malam-malam syahadat, ketahuan pagi-pagi kena keburu. Karena prinsipnya itu. Nah, menuhankan sesuatu, membuktikan tunduk dan taat kepada sesuatu itu. Maka Allah bilang, "Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fadallahu ala ilmi wa khatama ala sam'i wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Wa man yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun." Begitu sampai begitu jelasnya orang-orang seperti yang kita terangkan tadi. Ada ternyata manusia ini ngaku beriman padahal Tuhannya hawa nafsunya. Dia membuktikan taat pada nafsu. Taat nafsu itu kalau kita nafsu makan, kita makan masa menuhankan nafsu. Maksudnya ada keinginan nafsu yang tidak sumbernya ajaran din ditaati juga, itu namanya menuhankan nafsu. Sebab kalah Allah. Maka orang la ilaha illallah tidak ada lagi yang ditaati kecuali Allah. Maka begitu ada nafsu yang ditaati bertentangan dengan Allah, dia taat juga. Berarti nafsunya itu Tuhan yang lebih utama daripada Allah. Maka batal syahadatnya. Maka Allah jawab, wa khatama ala itu tadi ayatnya. Telinganya dikunci mati, hatinya dikunci mati, terus kuasin tabir begitu, tutupan di matanya sehingga dia melihat mana yang hak. Siapa kira-kira yang bisa memberi petunjuk orang seperti itu selain Allah? Apa kalian tidak ikut mengambil pelajaran? Nah sekarang ini sudah banyak pemimpin dunia ini, termasuk pemimpin kita negeri ini, termasuk pemimpin di dunia pada umumnya ini. Ternyata Tuhannya dia buat aturan bebas. Tuhannya aturan siapa? Aturan demokrasi, hasil pikiran manusia, hak asasi di PBB itu tidak ditantangnya. Bahkan aturan Al-Quran tidak jalan, paling jalan secara pribadi saja, sedekah saja. Yang kafir yang berbuat baik yang ada urusan namanya
kerjaan pribadi. Orang kafir pun berbuat baik, beramal baik juga. Orang kafir juga, dia membiayai anak istrinya juga, dia menyekolahkan anaknya juga, dia meminjamkan modal juga pada temannya, dia membantu juga binatang yang lapar. Amal soleh juga banyak, tapi kafir dia. Kenapa? Karena dia berbuat itu tidak dalam rangka membuktikan taat kepada Allah, taat kepada nafsunya, maka nilai ibadahnya habis. Sedangkan hidup ini untuk ibadah, habis ibadahnya. Apalagi seperti itu. Sholat pun kalau sudah arahnya ke kepentingan dunia, fawaidul musolli, walaupun sholat belum katakan pasti ibadah, tapi nggak diterima karena ada kepentingan ini dunia. Itu ada calon mertua bilang musuh aja. Belum tentu dilihat juga oleh calon mertua itu, belum tentu dilihat. Cuma dia tahu dia ada calon mertua. Allah musuh, boy. Fawaidul musolli, karena sudah larinya kepentingan ini dunia itu sampai itu. Apalagi yang lain yang bukan sholat. Sholat pun jadi ahli neraka tuh. Apalagi ini karena aturan demokrasi, hak asasi manusia, LGBT tidak bisa dibantah. Orang maling potong tangannya. Bukan. Potong tahanan. Sesuai dengan kitab. Tapi itu yang lebih utama daripada potong tangan. Kalau itu potong tahanan. Jadi kita cerita sama, perlu kita sampaikan pada bapak-bapak tentara, pada bapak-bapak polisi masalah ini, dan saya sudah menyampaikannya. Cuma ini perlu disampaikan pada bapak-bapak pejabat-pejabat, perlu disampaikan. Kalau Pancasila ini dipraktekkan melalui sistem demokrasi, dia tidak akan berguna. Sistem demokrasi itu akan menimbulkan suatu kebebasan berpikir, dan setiap 2-3 orang cara berpikirnya beda, keinginannya beda, walaupun sekolahnya sama, lain-lain keinginannya, lain cara berpikir, lain kemampuannya, lain kesenangannya. Jadi kalau bebas, tidak punya rujukan yang lain, rujukan yang pikirannya dia merasa pintar, ya tidak bisa pertengkaran. Apalagi 30 orang, 3 orang saja tidak bisa bertengkar dulu. Jadi demokrasi itu mengajak orang bertengkar. Maka mempertahankan Pancasila dan sistem demokrasi mendatangkan pertengkaran saja. Dan itu bukan khayalan, yang buktinya begitu. Kiai sama kiai bertengkar, menteri sama menterinya bertengkar, kemudian sama ini bertengkar. Pokoknya benar-benar toh, sama bebas berpikir kan. Jadi Tuhannya itu akal orang, rujukannya aturan itu akal manusia, maka itu nafsu. Manusia itu bernafsu, punya keinginan, wah dengan ilmu itu yang baik, tengkar melulu nggak pernah tenang. Maka masyarakat yang hidup di bawah sistem demokrasi itu ketentraman, kesatuannya itu bisa dicapai bukan kesadaran, harus dipaksa dan kekuatan. Awas kalau satu gara-gara itu baru dia berbuat bersatu. Kalau kesadaran nggak bisa, sebab berbeda pendapat. Mana bisa orang 2-3 orang tetap sama semuanya mesti pendapat, tidak mungkin. Apalagi ratusan orang musbah, enggak itu lain-lain, hanya bisa berhenti. Kalau ini akibatnya awas. Nah kalau ada awasnya baru dia berhenti. Kalau tidak ada awasnya terus. Maka Pancasila ini, saya sudah bilang sama bapak-bapak polisi pada tentara yang datang ke dia bilang dengan sistem demokrasi Pancasila itu tidak ada harganya, tidak ada harganya, sebab rujukannya pikiran orang pintar. Nah, maka saya bilang kalau mau Pancasila itu 100% kita laksanakan, harus diganti sistem itu dengan sistem khilafah. Nah kalau sampai sistem khilafah, maka orang itu sadar, bukan dipaksa. Kesatuan itu dan kesadaran. Maka Pancasila 100% akan berlaku kalau pakai sistem khilafah. Kalau pakai sistem demokrasi, sistem datanya tengkar dulu. Lalu dalam arti din, dia menyembah orang. Sebab buat aturan
asal sesuai dengan pendapat orang-orang pintar. Sistem khilafah buat aturan bebas asal sesuai dengan pendapat Allah yang maha pintar, bukan yang tadi Tuhannya orang pintar, yang ini Tuhannya yang maha pintar. Maka orang yang bertuhankan hawa nafsunya memang kalau dipakai secara ngomong biasa, tidak dengan tuntunan. Ada orang kafir, kamu kafir, tidak percaya pada agama, ya, kamu orang lain. Kalau Tuhan kamu, kalau ada Tuhan, saya percaya Tuhan. Nafsu kamu itu Tuhan kamu, ya? Enggak ada. Iya, gitu. Oh, enggak, nafsu saya bukan Tuhan. Mesti begitu. Tapi ternyata orang Islam banyak yang menuhankan hawa nafsunya, kan? Termasuk dalam sistem demokrasi itu, apa yang dipikirkan oleh orang pintar itu menjadi rujukan aturan, sehingga dibantah nggak bisa dengan Pancasila, aturan PBB, LGBT. Sementara LGBT itu saya bilang maunya juga nggak mau, tapi kan bisa dibantah karena rujukan kehidupan bangsa itu rujukannya demokrasi. Ayam jago itu saya bilang dengan Pak Tentara, Pak Polisi, ayam jago itu kalau sudah LGBT berantem juga. Kalau kita enggak, tersenyum kan, dibidi. Jadi repot di Pancasila ini. Kalau tidak pakai sistem khilafah, kalau pakai sistem khilafah sadar betul bahwa dia akan menyatukan umat di sini demi kesatuannya dan orang itu taat pada ajaran yang masing-masing, taat pada ajaran agama. Jadi nanti Pancasila itu ketuhanan yang maha esa aturan. Kata orang Islam qul huwallahu ahad, kata orang Kristen Trinitas, kata orang Buddha apalagi bumi apa dan tapi semuanya bebas merdeka dia melaksanakan keyakinannya. Begitu datang LGBT, kata orang Kristen tuh dia cocok dengan si kita, masa kita nggak ada, masa nggak cocok. Orang Buddha juga, wah nggak ada ini kebebasan itu merusak keturunan. Nggak mau dia gadisnya dibawa-bawa untuk disinai, walaupun dia bukan muslim, nggak mau juga merusak keturunannya. Nah itulah akibat menuhankan pikiran manusia itu. Maka Allah bilang, apakah kamu tidak lihat orang yang menuhankan keinginan nafsunya? Lalu Allah menutup telinganya, dikunci mati hatinya, dikasih alangi sawah, di pendengarannya dikasih itu tutupan juga, sehingga gelap segala-gala. Nah, faman yahdihi min ba'dillah, siapa kira-kira selain Allah yang bisa? Tidak bisa. Apalah tadakkarun, apa kalian tidak mau mengambil pelajaran? Apa kalian tidak memikir? Sampai begitu ngomongnya Allah itu jelas ahli neraka. Maka supaya selamat, sampai saya kasih contoh, supaya ini maksudnya supaya dicontohkan kepada di luar-luar juga. Jangan yang ketemu saya contohkan. Contoh, hukum Islam itu kejam. Kejamnya kalau orang maling dipotong tangannya. Nah sekarang kita mau buktikan kejam apa bagus ini. Saya bandingkan dengan hukum demokrasi. Saya bandingkan. Kalau hukum Islam, maling dipotong tangannya. Lalu KPK bilang, ini mantan gubernur atau mantan bupati berkali atau menteri apa pokoknya korupsi, maka telah dipotong tangannya. Bila dia memberitakan, kata orang Amerika, ini mantan yang keluar di YouTube kemarin tangannya hilang. Pindah ke Jepang, kata orang Jepang, itu yang keluar di YouTube kemarin tangannya hilang. Balik ke Indonesia lagi, kata orang Jakarta, apa kabar Pak Mantan? Tangan hilang. Lalu saya bilang, KPK pengumuman, kata KPK, siapa yang punya kesempatan korupsi mulai besok dipersilakan. Tapi tangan hilang kan? Disuruh orang. Orang mikir saya bilang. Tapi kalau sudah begitu, kata orang itu, kok kejam amat itu. Sebenarnya itu paling tidak kejam, paling kasih sayang gitu. Bukan kejam.
Kok bisa tidak kejam seperti itu? Sekarang pakai sistem demokrasi. KPK-nya bukan menyuruh siapa yang melakukan demokrasi dipersilakan, bukan menyuruh, malah diajak, awas siapa yang kedapatan korupsi akan dihukum berat, potong tahanan, makan minum bebas. Barangkali yang ngomong juga korupsi juga gitu. Padahal diancam, tidak selesai korupsi itu sebab pakai sistem demokrasi. Sekarang coba dengan dipotong tangan tadi, orang Kristen rugi nggak? Nggak ada yang rugi. Orang Islam rugi nggak rugi. Orang Buddha rugi, nggak rugi. Binatang pun nggak rugi sebab nggak ada yang ditarik oleh bantuannya. Jadi untung binatang, pohon pun nggak ada yang nebang sembarangan. Sebab bahaya. Nah, alangkah indahnya selamat dari manusia Kristen, manusia Buddha, manusia Islam, binatang-binatang selamat. Tuannya menarik dia untuk dikasih makan, dan ditarik oleh maling untuk dipotong, dijual begitu saja. Artinya dimanfaatkan secara benar. Jadi selamat di sini karena aturan penciptanya, bukan aturan orang Islam. Nah, yang anti Islam bilang, awas itu aturan orang Islam. Ini yang bahaya kalimatnya aturan orang Islam, bukan aturan orang Islam. Itu aturan Allah yang menciptakan langit bumi ini, yang menciptakan makhluk dari sisinya ini. Maka Allah buat aturan supaya isi bumi ini selamat. Masa tukang kursi bikin kursi terus buat aturan supaya kursinya hancur? Ya tidak bisa. Tentu supaya selamat. Ini Allah. Nah, maka untung orang 200 juta, kalau negeri kita 260 juta untung semua. Termasuk kerbau kambingnya untung, tidak digeret oleh orang jahat. Akibat satu orang potong tangan. Tapi sistem demokrasi, awas potong tahanan, hukuman berat potong tahanan. Koruptor itu yang rugi berapa? 200 juta rakyat, harta hak rakyat itu masuk di kantong dia, kurang ajar dia. Jadi celaka betul itu, kejam bukan main orang. Apa hak orang 200 juta lebih keras dikeruk sama dia, sehingga rakyat itu susah. Duit kantong dia itu berpuluh-puluh, ada yang miliar, yang puluhan triliun, yang jutaan. Hak orang ramai itu disita sama dia yang korupsi. Itu orang kejamnya luar biasa. Bukan yang potong tangan tadi kejam. Yang potong tangan tadi menyelamatkan orang sekian banyak. Alam-alam selamat, di laut selamat, di daratan selamat. Indahnya hukum Maha Pencipta itu. Nah, pakai demokrasi ya itu akibatnya. Bersumpah tidak akan korupsi, akan masalah juga. Dan ngomong habis ngomong bohong sudah. Apa itu? Karena pakai aturan rujukannya pendapat orang, bukan pendapat aturan. Mana bisa telir? Bisa telir, dipaksa kami jangan ngomong lagi ya. Yang ini hanya kita pakai. Yang lainnya awas kalau ngomong lain ditahan. Dengan kekejaman baru bisa bersatu. Kalau dengan khilafah tadi, sistem khilafah bukan khilafah Indonesia, bukan. Itu sudah salah tafsir ulama Indonesia ini pada umumnya. Khilafah itu merebut negara, bukan merebut hati umat. Kalau umatnya mau ya negara apapun. Kalau umatnya bilang kita bikin negara monyet, umatnya mau bikin negara monyet, ya negara monyet. Makanya di dalam ajaran Islam tidak ada negara Islam. Cuma orang kafir ini bikin sejarah, negara Islam pertama adalah Madinah. Percaya orang mana ada negara Islam? Islam itu untuk negara, Islam itu untuk rahmatan lil alamin, bukan untuk satu negara. Seperti demokrasi itu tidak untuk Jepang ya, demokrasi Jepang lain, demokrasi Amerika lain, demokrasi Cina lain. Kalau demokrasi sistem kehidupan, bukan untuk satu negara, untuk semua yang bersistem demokrasi. Nah, maka khilafah itu begitu, bukan untuk satu negara. Islam bukan untuk satu negara. Maka negara itu kan istilahnya si Montesquieu itu orang nggak ngerti agama itu. Nah, itu yang menjadi pikiran manusia, maka dia bertuhan kepada manusia itu melalui hawa nafsunya ditaati.
maka itu batal syahadatnya. Sebab orang bersyahadat itu, saya akan taat dengan ajaran yang saya syahadat itu sampai saya mati. Semua ajaran jenderal siapapun punya ajaran, orang hebat apapun, kalau tidak cocok dengan Allah Rasulnya, saya tidak terima. Begitu. Belum lagi ngomong dia sudah tekan begitu, karena dia mengerti bahasanya. Orang kafir itu paham karena bahasa daerahnya. Belum ngomong itu pikirannya begitu. Kita ini sudah ngomong 40 tahun, pikirannya belum begitu. Sudah bersyahadat 40 tahun, 50 tahun, belum begitu pikiran. Dulu itu belum ngomong. Besok bisa bilang belum lagi sampai ke depan Nabi Muhammad, dia sudah tekan begitu. Wah, tapi saya nanti digebuki oleh orang banyak itu. Daripada saya masuk neraka, biarlah aku buat disiksa di dunia, tidak apa-apa sebentar. Daripada masuk neraka, maka berangkat dia. Tekadnya begitu. Ini kita ini enggak, mungkin saking tidak paham apa memang tidak peduli, atau memang karena menggunakan nafsu, syirik. Dia sudah berapa puluh tahun bersyahadat, masih bilang, bagaimana ya? Iya, yang penting kan ini. Jadi tidak mau pakai sebutkanlah rujukan kita itu ajaran Allah Rasulnya, ajaran Tuhan itu menjadi ajaran agama. Orang Kristen ajaran kitabnya rujukannya. Kalau dia halal babi, dia makan babi, dia tidak apa-apa. Kan gitu. Kalau dia ke gereja, pergi lagi ke gereja, rujukannya agama. Jadi khilafah itu kan khilafah Indonesia, sistem kehidupan bagi keselamatan alam semesta ini. Maka tidak ada khilafah Indonesia, khilafah Madinah, nggak ada. Kepemimpinan umat Islam untuk mempersatukan umat di mana khilafah itu ada. Khilafah itu ada di Jepang, maka umat di Jepang itu mau agama apapun dipersatukan untuk untuk hidup bersama demi kebahagiaan umat dengan di Jepang itu. Ada di Indonesia khilafah itu. Semua orang Indonesia itu dipersatukan dengan kesadaran agamanya masing-masing, bebas masing-masing agamanya untuk mendapatkan lahir batin kesejahteraan hidupnya di Indonesia. Kita ada khilafah di Amerika, walaupun orang kafir banyak, tapi dulu di bawah khalifah, maka selamatlah kesatuan orang yang ada di wilayah-wilayah tertentu. Itu maksudnya bukan terus khilafah Indonesia. Jadi khilafah itu ini pada umumnya ulama-ulama di Indonesia ini umumnya kalau khilafah itu mau merebut negara, jadi dia merebut negara, jadi dia anti Pancasila begitu. Anti Pancasila. Jadi khilafah itu anti Pancasila. Itu malah musuh-musuh itu dengung-dengungkan. Ya memang lalu diisukan kepada yang non Muslim, awas itu orang Islam. Itu pendapat orang Islam. Bukan pendapat orang Islam ini. Ajaran Allah yang ciptakan langit bumi itu untuk keselamatan isi langit bumi, bukan ajaran orang Islam. Nah inilah yang disusukan oleh yang anti Islam itu, sehingga orang yang tidak belajar, oh iya, memang itu ajaran orang Islam, dikira ajaran orang Islam. Jadi akhirnya rusak tatanan. Nah itulah akhirnya demokrasi menjadi pilihan. Masa kayak kita harus mempertahankan demokrasi? Nah, kalau sistem demokrasi bilang Pancasila harga mati. Pancasila apalagi? Apa? Iya, Pancasila harga mati. Ngomong Pancasila harga mati. Tapi sudah presidennya, orang-orang DPR sudah bicara tentang HIP. Katanya harga mati. Pancasila harga mati. Buktinya belum selesai dia ngomong. Udah ramai itu sistem demokrasi. Nanti bisa dengan ancaman. Dengan ancaman baru orang sadar. Kalau udah diancam, terus masing-masing punya pikiran bebas apa sih? Ribut. Tidak ada kesejahteraan, panas hidup dengan demokrasi itu. Nah, dia sudah harga mati. Belum selesai dia ngomong udah ribut. Pakai HIP lah, pakai apa? Sehingga yang bilang harga mati itu juga masuk di situ juga. Kan itulah demokrasi, jadi tidak menenteramkan umat. Ganti sistem khilafah, tapi jangan khilafah yang bilang mau merebut negara, itu bukan. Kalau camatnya sudah paham,
presidennya paham, komandan polisinya paham, komandan tentaranya paham. Terus setiap pelanggaran, maling, potong tangannya demi kesejahteraan ratusan juta umat ini dan kesejahteraan binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia. Hukum yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam, menciptakan gunung, menciptakan binatang. Selamat, tapi dari demokrasi lah itu. Nggak beres. Jadi inilah yang kita pelopori, maka khilafah muslimin tidak dibubarkan. Kita sudah terangkan. Khilafah tidak anti orang kafir, kasihan orang kafir. Kita suruh beriman, nggak mau. Ya sudah, nggak apa-apa kalau kasihan. Bukan kita benci kerjaannya, bukan orangnya. Bahkan kita harap Nabi itu mengharap orang kafir. Bahkan orang yang sudah mengurus pedang untuk membunuh Nabi justru itu menjadi pemimpin yang membela Islam ujung-ujung. Padahal datang dengan pedang terlurus untuk membunuh Nabi, malah jadi pembela Islam karena bawaannya itu dipaham dengan bahasanya berbalik dia. Nah sekarang ini orang baru kita ngomong khilafah benci. Orang khilafah itu tidak ada yang benci sama siapapun, benci kepada kesalahan. Tapi kalau dia memang mau salah, ya apa boleh buat. Kita tidak maksa, bebas ada kesalahan. Kan indah. Jadi kesatuan itu yang dijaga. Maka di mana sistem khilafah menang, pasti di situ umatnya bersatu apapun agamanya. Karena Allah sudah atur. Indahnya kapan orang Indonesia dipaham gak? Supaya khilafah itu menang. Biar demokrasi otak-otakan orang kafir-kafir yang goblok-goblok yang kejam-kejam itu tidak laku. Jadi saya sudah bilang ini orang demokrasi di PBB situ ngaku kita cinta, sebenarnya orang nggak ngerti apa-apa itu, orang tolol-tolol, nggak ngerti agama. Masa aturan Allah dilawan seolah dia lebih pintar dari Allah. Kiai juga berteriak juga demokrasi. Nah ini kiai model apa ini? Makanya bukan 1-2 cuma. Nggak tahu berapa juta barangkali kalau disebut kiai yang cocok dengan demokrasi, teriak demokrasi. Kadang-kadang jihad juga jihad demokrasi. Ya itulah konstitusi ini tuh. Nah ini yang perlu diterangkan. Kita ini baik, semua udah pernah nempelin orang, tapi jangan ditempelin. Kalau kita ditempelin ya kita ini buat muncul. Maka sih bilang kalau khilafah kalau ditempelin orang lari, potong ini. Ya percuma itu lahir. Tidak muncul, berani, tidak nempelin orang. Masa ada orang nempelin kita, ya berantem gitu kalau begitu. Tapi kita tidak pernah memulai kesalahan. Dan itu orang Mabes Polri paham sehingga dia HTI yang dibubarin. Padahal nggak ada pelang khilafahnya, nggak ada, khalifah juga nggak ada, dibubarin itu karena membenarkan pendapat itu tadi bahwa khilafah anti Pancasila gitu. Itu kan banyak kiai itu percaya dengan ucapan seperti itu, walaupun tidak bisa dibuktikan. Nah, karena kita sudah menerangkannya, kita ini tidak pakai anti orang kafir aja menjadi warga khilafah, orang Buddha jadi warga khilafah, orang Kristen jadi warga khilafah. Yang penting taat sama khalifahnya. Dia hidup dengan ajaran menurut keyakinannya masing-masing, bebas merdeka, indah kan? Tidak ada terjadi apa-apa tuh. Maka tidak pernah kita teriak Allah Akbar. Orang mau melahirkan melahir di mobil nanti. Iya kan? Kita belum jalan Allah Akbar, takbir Allah Akbar, Akbar. Kalau tahu hasilnya sampah bersih, tidak ada pohon yang rusak. Hasil Allah Akbar siap, siap berkorban, siap nyawa sambut untuk bela kebenaran. Ya Allah Akbar. Hasilnya sampah, tapi itu rumput, taman-taman, pot-pot bunga tidak ada yang rusak karena jihad konstitusional. Nah, terus apa? Teriak-teriak, ada orang mau diinfus ke rumah sakit, itu terlambat, mati di mobil yang mau diinfus tadi, nggak sampai ke rumah sakit, terhalang. Jadi kita ini tidak seperti itu. Kita terangkan saja ini yang kalau mau selamat, kalau tidak mau ya tanggung jawab.
Kita tidak bertanya karena tidak mau. Karena kalau kita tujuannya berjuang berjihad itu menang, tidak jadi nilai amalnya habis. Karena menang itu dunia apapun yang kita tujuan dunia habis deh, pahalanya habis, langsung habis. Walaupun seorang tadi tadi bilang, begitu arahnya tujuannya sebagai kepentingan dunia langsung habis pahalanya. Bahkan dia di neraka kalau yang wajib. Maka kalau bikin wadah seolah untuk kepentingan dunia, wadah itu nilai pahalanya habis. Jadi tidak ada apa istilahnya alasan sedikit pun untuk menidakkan kalau orang beriman itu pembuktian taat kepada Allah Rasul dan menolak semua aturan yang tidak cocok dengan Allah Rasul, baru namanya orang beriman. Kalau taat juga batal syahadatnya karena menuhankan selain Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Allah kecil lagi. Apa ini seperti itu? Tidak ada gunanya kan? Ya kita menerangkannya, yang tidak mau tidak kita tempelin. Yang penting dia juga jangan tempelin kita. Hanya begitu aja. Indah di orang khilafah itu. Maka alhamdulillah sekarang ini sudah mulai banyak orang terhadap khilafah. Orang dulu mau jadi orang khilafah. Karena mungkin orang warga khilafah itu dianggap bukan orang kita. Jadi ya nggak apa-apa lah, yang penting terhadap khilafah udah mulai paham. Jadi kehilapan dalam Islam ini betul-betul suatu cara yang betul-betul meyakinkan dan pasti kalau ada kesempatan akan membuktikan bahwa umat di suatu tempat itu apa wilayah besar, apa wilayah kecil, apa negara luas, apa negara sempit, pasti isinya bersatu dengan kesadaran. Karena kebebasannya meyakini keyakinannya dan bebas melaksanakan keyakinannya menurut keyakinannya masing-masing. Itu sistem apa? Sistem demokrasi nggak bisa. Menurut keyakinan kami ini LGBT kenapa? Wah ini kesempatan. LGBT itu ini suatu hak asasi, tidak bisa dibantah. Lalu kenapa itu? Nah, bedanya demokrasi dan kearifan. Tidak betul kalau begitu. Tidak boleh orang yang sah nikah tidak boleh bergaul suami istri kecuali lewat acara agama. Kalau Kristen bagaimana bukan tanggal nikahnya orang Kristen? Laksanakan, bagaimana orang Islam laksanakan. Tapi kalau bergaul bebas, sistem demokrasi, hak asasi, asal setuju sama setuju boleh. Ya rusak keturunan orang. Nah itu mana indahnya demokrasi, nggak ada. Merusak kok. Coba pakai Islam, boleh sudah boleh. Harus bagaimana menurut agama kamu nikah, rusak. Nah baru selamat, keturunan orang selamat. Ini enggak, akhirnya orang malah jadi tambah kejam lagi. Hamil tidak tahu siapa bapaknya, akhirnya ini macam-macam itu. Terus siapa istilahnya membunuh anaknya. Orang membunuh kata Islam dibunuh lagi enggak, hukum 20 tahun potong tahanan bebas. Nanti yang dibunuh itu ada anak cucunya, itu yang membunuh bapak kamu. Dibunuh lagi. Itu cuma coba kali sistem Islam. Oh dia dibunuh selesai. Tidak ada lanjutannya. Ini enggak. Pembunuhnya dihukum masuk penjara, dikasih makan krek, kasih makan kopi susu juga, makan kenyang juga. Begitu keluar, itu loh yang membunuh bapak kamu. Nah, mau dibunuh juga. Bunuh lagi bisa, ya Anda selesai urusan. Kecuali karena takut baru dia jadi orang benar. Kalau kesadaran tidak bisa didapat kesadaran dari sistem itu. Tapi kalau sistem khilafah kesadaran. Ada menurut Islam pembunuh dibunuh lagi. Begitu mau dibunuh kata yang keluarga yang dibunuh, jangan dibunuh. Kita maafkan. Tidak mungkin dia balas dendam. Kalau memang mau balas dendam, memang hukumannya harus dibunuh, ya tinggal nonton saja. Tapi begitu indahnya sistem khilafah itu. Sistem ini yang belum kita terangkan kepada umat secara terbuka sehingga banyak yang tidak tahu. Maka kalau kita terangkan itu, iya ya. Jadi bukan kejam itu, yang kejam itu yang melanggar aturan Allah itu kejam, yang main merugikan orang beratus juta untuk kepentingan pribadi dia, kurang ajar. Nah itu lagi ya.
Ya itulah apa masalah kita menghadapi kenyataan sekarang, dan sehingga ternyata juga keadaan-keadaan apapun merupakan ujian iman. Nah ujian iman itu mudah-mudahan bisa membangkitkan kesadaran dalam iman. Sebab itu Allah yang menentukan ujian iman itu kan, bukan manusia. Mudah-mudahan bisa membangkitkan kesadaran orang yang beriman. Sebab kalau ngancuan terus ini tidak sadar. Kalau kaget-kaget, nah nanti mikir. Lumayan, mudah-mudahan. Amin. Ya, dan terutama kita masing-masing warga Lampung mudah-mudahan diberikan kemampuan batin untuk senantiasa ya dengan tawaduknya, bukan dengan sombong, dengan kasih sayangnya mengajak orang kepada kebenaran. Tidak mau kita doakan. Nah, kalau tidak mau tahu tak mau bangsat, bukan begitu. Tidak mau, insya Allah yang lain yang belum mau itu ditanya sampai lagi. Jadi asil jawab itu yang dibaca itu tadi itu kepada sifat-sifat orang kafir itu yang tidak mau, bukan orangnya. Kalau orangnya Nabi dia digarap itu orang kafir-kafir itu memang. Terus jangan dekat-dekat sama orang kafir. Loh, terus yang digarap itu siapa? Kan aneh, ya, orang kafir itu lah yang dekati, diajak dengan, tapi kehidupan cara kafir itu keras, jangan ikut-ikut. Apa berzina, berjudi, ikut-ikut, jangan, keras pertahankan itu. Homer haram, jangan coba-coba. Ya kalau toleransi, apa toleransi itu? Kalau tak biasa minum setelah, ya seteguk lah toleransi. Halal toleransi untuk seteguk. Itu model toleransi. Maka dalam sistem lapak semua merdeka. Ini bagi si A haram, bagi si B halal, si B makan sepuas-puasnya. Ini si A jangan makan sedikit, sama-sama merdeka. Indahnya Islam itu. Jadi tidak kayak toleransi itu merusak ini. Itu tadi kalau toleransi datang ke tengah orang minum khamr, ya berhubung semua bilang minum khamr. Nanti tidak minum, aduh saya mau nanti ayah untuk toleransi dikit-dikit lah. Maka masuk ke gereja, haleluya, pakai serban, mengakui bahwa ada Tuhan yang lahir hari Natal. Masuk gereja, tahu-tahu orang pondok. Ini bagaimana otaknya kemana itu? Ini terjadi, memang terjadi, bukan fitnah, kan memang terjadi, ada di YouTube tuh. Masa kiai murid masuk ke gereja, toleran? Itulah sistem tidak beres, sistem apa itu? Sistem demokrasi. Coba sistem khilafah, orang merdeka, senang gitu, sadar dan sadar, bukan dipaksa sadar. Nah indahnya. Mudah-mudahan Allah memberi jalan untuk tegaknya sistem khilafah di muka bumi ini, bukan cuma di Indonesia. Demikian waktu kuliah astagfirullah wa sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyono, Mas'ul Kampung Kelapa Barat. Mau menanyakan tentang pendidikan privat. Ya. Jadi dari sekian banyak warga khilafah yang berdakwah, itu banyak sekali yang mengatakan bahwa hati-hati anak-anak kita jangan sampai diajarkan yang di luar Islam, seperti demokrasi dan lain sebagainya, gitu.
Maka berbondong-bondonglah warga khilafah untuk memasukkan pendidikan ke PPUI. Kan gitu. Berjalanlah dengan lancar. Nggak taunya namanya anak-anak, nggak tahu permasalahan, mogok di jalan kali Pak. Kan gitu, mogok di jalan. Ya namanya anak-anak belum balik, belum bisa berpikir secara normal. Gitu. Seperti mobil kalau jalan lancar langsung mogok di jalan, pasti ada yang kesalahan. Setelah itu baru kita benahi kesalahan-kesalahan tersebut, di mana kira-kira kesalahannya itu. Kan begitu. Nah setelah itu maka jadilah sehat kembali mobil tersebut, gitu ya, atau si anak tersebut, nah siap untuk berjalan. Sayang, begitu dia siap berjalan, mobil tersebut nggak boleh jalan, Khalifah. Jadi setelah dimasukkan di pendidikan itu, setelah dia mogok di jalan itu, dia nggak bisa dimasukkan ke PPUI lagi. Sementara sementara kita mengharapkan generasi untuk khilafah ke depan, kan gitu. Jadi secara pribadi saya terpaksa mengambil guru dari warga khilafah ataupun bukan, untuk kelanjutan daripada si anak tersebut. Kan gitu. Dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kan begitu kan, cukup berat. Dan di samping itu kita sendiri memikirkan biaya di PPUI kita sendiri. Gitu. Nah, maksud saya begini. Apakah kebijakan yang tidak diperbolehkan memasukkan kembali di PPUI itu tidak bisa Iya, maksudnya ditinjau kembali gitu kali Pak. Saya itu mungkin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan khilafah PPUI itu ada umurnya, ada ketentuan umur. Ya. Kenapa ketentuan umur itu ada? Karena jangan sampai nanti Islam dia sudah batas 15 tahun, kalau telat ya 15 tahun, masih ngomong-ngomong ngapal Quran. Kenapa kamu nggak berupa orang itu memarzakum? Kok kamu nggak berinfak lagi ngapal Quran? Nah, padahal sudah dibalik. Orang balik itu taklif mempraktekkan Quran, bukan ngapal-ngapal. Maka ngapal itu dari kecil di situ sebelum dia balik. Begitu balik, mikirkan kerjaan, berumah tangga, beramal soleh, dan seterusnya, bukan ngapal-ngapal. Maka umur itu nanti menjadi pertimbangan. Nah, banyak yang komplain juga, disampaikan kalau juga barang di proses ternyata umurnya nggak cocok, jadi tidak memenuhi syarat. Akhirnya dia nanti sudah dewasa, kenapa kamu tidak berbakti pada orang tua? Lagi ngapal Quran, ini kabur sama Quran. Maka diatur umur itu dan tahap berjanji 3 tahun, 2 tahun, sarjana, 15 tahun sarjana. Nah, kalau sekolah di luar 25 tahun belum tentu capai sarjana. Padahal orang 15 tahun taklif, wajib beramal, bukan baca-baca lagi. Maka kita setut waktu kecil, begitu dia keluar terlambat mau ngapal, nanti dia ketinggalan sama temannya yang biasa ngapal, ada batas-batas persiapannya, ketinggalan dia minder, akhirnya dia minder, merasa tidak merasa sedih, kecerdasannya hilang, sifatnya minder karena mau mengejar temannya dia sudah ketinggalan tuh. Nah, maka saya terangkan kepada orang-orang tua yang komplain dua anak ini, kalau mau masuk kepada orang yang pengajarnya orang khilafah itu di Sukabumi itu Pak Tatang ada, terus Pak Toto, Pak Tatang tuh. Kalau di Surabaya Jawa Timur Zaki, bukan PPUI tapi pengajarnya orang khilafah. Terus saya terangkan bahwasanya jangan orang semuanya
sudah memang umurnya sudah lewat, tapi maksudnya bebek jangan. Karena apa? Sebab ilmu itu, semua ilmu yang ada di dunia ini ilmunya Allah, bukan ilmu orang. Ilmunya Allah semua. Yang ilmu setan cuma satu, sihir. Maka belajar sihir berdosa, itu ilmu setan. Ilmu nanam kelapa, ilmu tambang, itu ilmu Allah semua. Bagaimana Allah bikin bebek, dia tidak tahu. Bagaimana Allah bikin kambing, dia pelihara kambing seperti pelihara bebek, mencret kambingnya. Karena dia tidak tahu ilmu Allah pada kambing kan. Maka semua ilmu yang ada ini ilmu Allah. Lah kalau orang Islam ini sudah umurnya sudah lebih 7 tahun masih ke pondok juga, nanti semua orang Islam itu diterima saja menghafal Quran. Nanti tambang emas di sana, tolong Pak Kiai, waduh lagi ngurusin bupati, mana tahu dia mau tambang buat tambang. Akhirnya tambang dikuasai bukan orang Islam, apalagi emas dikuasai bukan orang Islam, iman dikuasai bukan orang Islam, karena kiainya ngapal-ngapal Quran. Nah maka khusus kita kasih batas sehingga jangan orang Islam semuanya masuk pondok, jangan. Ada batas-batas sehingga jangan semua yang sudah lewat sudah terusin. Jadi ahli tambang, jadi ahli apalagi ahli perbintangan. Jadi pondok nggak diajar pertambangan. Nah maka umat Islam jadi akhir-akhirnya cuma ngaji saja jadi bisa kan, kasihan. Tapi jangan tidak ada sebenarnya sistem khilafah itu kalau orang lagi Islam nggak bisa. Jadi biar yang lewat terus belajar tuh ke negeri mana itu. Tidak ada di dunia ini ilmu yang haram dipelajari kecuali sihir. Yang mengajarnya orang kafir juga. Rasulullah itu suruhnya dia itu orang kafir disuruh bebas kamu ditahan. Kalau bisa ngajar, ajar tulis itu orang Islam itu bebas, begitu. Sebab ilmu itu ilmu Allah semua. Nah, jadi jangan kita fokus ke pondok. Akhirnya kita menjadi orang miskin-miskin yang menguasai dunia. Ini orang kafir, bulan sana orang kafir, nah kan repot tuh. Jadi jangan. Tapi yang masih kecil kita setor di situ. Buat, nanti 12 tahun serdana sudah. Mau diterusin ke mana masih ada kesempatan. Nah, gitu. Tapi kalau sudah 8 tahun, 9 tahun masuk ke pondok lagi, sudah dia minder melihat teman-temannya sudah banyak hafal, dia mau mulai lagi minder. Akhirnya ketinggalan zaman jadinya kan. Nah maka harus kita pahami itu. Jadi biar saja sudah telah udang, nggak usah pakai pondok gitu. Nanti kita bilang. Maka saya bilang di Islam ini di anak-anak ini TK tidak ada TK milik khilafah, nggak ada. TK itu umur 5 tahun atau umur 4 tahun orang TK kan, umur 6 tahun masuk TK. Kita nggak butuh TK. Dia itu harus hidup dengan ibu bapaknya di rumahnya. Bagaimana kisah ibu bapaknya dirasakan waktu kecil itu. Jangan dipisahkan dari ibu bapaknya sampai umur 6 tahun. Apa boleh buat karena mengejar dewasanya nanti. Jangan hafal Quran sudah lewat dewasa masih hafal Quran, jangan. Itu bisa belajar terus sampai kiamat, sampai dia masuk kubur belajar terus, tapi tidak dengan arti dihukum di suatu tempat di meja mati begini belajar. Amalnya apa? Lagi belajar. Sudah dewasa, sudah balik, sudah taklim, sudah diwajibkan beramal, dia lagi baca terus. Nah itu tegak. Maka belajar kepala setan itu boleh belajar, tapi jangan sihir dipelajarinya. Aturan ilmu ini ilmu Allah semua. Bagaimana Allah bikin kapur, sifat batu, bagaimana saja itu ilmu Allah semua. Maka boleh belajar. Maka Abu Hurairah juga pernah belajar sama setan, bukan belajar tapi mendengarkan mulut kata setan. Apa kata setan itu? Yang paling benci sama ayat kursi itu setan. Kata Rasulullah lagi jujur setannya. Abu Hurairah dalam anunya sudah diketahui, pertama dia minta sumbangan setan dulu, kasih lagi, dan katanya dia tidak akan balik lagi. Tahu balik lagi ya semuanya minta lagi. Oh nanti dia balik lagi itu katanya. Akhirnya lama-lama dia paksa, ayo bagaimana sebenarnya kamu? Akhirnya setan itu kesimpulan panjang buat kesimpulannya ya kami ini setan itu paling takut sama ayat kursi gitu. Takut sama ayat kursi.
Rasulullah itu kembali lagi. Memang Rasulullah sudah bilang nanti kembali lagi, jangan provokasi. Karena udah dikasih dia di depan paksa sama katakan yang sebenarnya bagaimana sebenarnya kamu didesak. Akhirnya dia ngomong, kami ini takut sampai kursi. Hadisnya sahih. Ada orang penjara bilang sama saya, jadi kalau kita ngusir setan dengan ada kursa, kursanya kayak kursi. Enggak, kamu baca kursi jadi setan. Itu hadisnya sahih. Kata Rasulullah, kebetulan setannya lagi jujur. Itu bahasanya orang kampung. Orang kampung Arab itu mau kafir mau beriman tahu maksudnya, bukan bunyinya itu, sikap hidupnya itu tentu setannya kabur. Ini bunyinya saja, bahkan konyol lagi ditulis terus itu bunyinya nggak ada, dipasang di pintu, tambah gede setannya. Nah ini kan bahayanya orang pelajar ini, sehingga di Mesir ribuan tahun itu sekolahnya Mesir. Syaratnya harus hafal Quran dan harus ahli tafsir, ahli hadis, ahli profesor tauhid, ada profesor fikih, ada Pak semua harus hafal Quran. Tidak boleh enggak, kalau enggak hafal tidak lulus. Di Mesir tidak berlaku Islam. Apa? Bicara Islam. Hebat-hebat itu bicara mana laku Hasan al-Banna ini saya tutup di tafsir di Jilal Quran. Bukan mau pintar betul saya tutup. Kalau bandingkan pintar dia sama kita yang ngomong ini, tidak seteguk bukunya istilahnya. Gak ada nilai kita ini. Tapi dibunuh di Mesir ini, siapa yang bunuh? Bukan orang Buddha, bukan orang Kristen. Yang bunuh itu orang yang sudah pulang pergi naik haji pemimpin Mesir itu yang membunuh. Nah, sudah ribuan tahun lebih itu alasan apa gunanya? Ya karena itu tadi cuma mau cerita tentang Islam, jadi Islamologi, tidak Islam praktek. Nah ini maka khilafah muncul buat pendidikan. Jangan sampai orang-orang sudah dewasa, nah, kenapa kamu tidak berbakti pada lagi ngapain? Kenapa kamu tidak pedagang petani usaha lagi ngapain? Ini apa? Ini kan zaman emas negara orang kafir, tiba negara orang kafir. Perikanan di kalangan orang kafir, semuanya orang kafir. Kita tinggal ngemis-ngemis ujung sama mereka itu. Nah itu yang bahaya. Maka tetap saja itu aturan. Biar orang ini begitu, wah tidak tolong ya, sebab umur sudah belajar semuanya nih. Maka di dalam Islam itu ada pengajian rutin, isinya tidak begitu dia balik suruh beat itu. Balik beat udah jadi muslim. Jadi pelajarannya ini ya tidak bisa hafal Quran lah, tidak bisa hafal Quran, yang penting taat sama ajaran Allah Rasul. Kalau begitu dikasih tahu sama teman lain, tidak boleh begitu, haram hukumnya. Penting itu aja, tidak usah semuanya harus ke jurusan itu. Maka dikasih batas itu maksudnya supaya orang itu jangan ke situ semua. Kalau ke situ semua nanti siapa yang ngurusin perkebunan hebat, perikanan hebat, orang hebat. Ya orang kafir semua nanti yang maka dengan besar hati urusin kehidupan. Karena kebetulan masa kecilnya tidak bisa lagi ditunggu. Kalau diterima sudah besar, nanti sudah dewasa masih ditunggu di pondok, jangan. Jadi yang bisa kita posisikan di pondok dari batas masa, itu tidak apa-apa. Maka tidak boleh ada yang istilahnya tidak naik kelas. Di dunia ini barangkali nggak ada seperti itu, tapi nanti kalau orang sudah cerdas nanti cocok tuh cara dilakukan. Tidak ada yang naik kelas, orang itu punya kelebihan masing-masing. Dia punya bidang ini, pintar di bidang lain. Naik saja dengan kebodohan dia. Padahal dia ada pintar di bidang lain, kita tidak tahu masalahnya. Jadi sudah aja naik, kejar, begitu balik, beberapa kita suruh latihan beramal dan terima kasihnya. Sudah itu apa? Dagang, apa? Ngurusin perikanan, ngurusin apa bengkel apa, cari kehidupan gitu maksudnya. Jadi yang sudah telat-telat udah jangan bikin pondok gitu. Nah kalau pun mau ke pondok, orang khilafah yang membinanya ada di Jawa Barat, ada di Jawa Timur ada, tapi tidak ada nama PPUI, beda gitu aja. Jalan saja yang baik. Nah, maka